Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Syifa online yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita istiqomah setiap pagi, tidak bosan-bosannya ya mendengarkan nasihat-nasihat. Memang nasihat itu adalah sangat penting dan tidak boleh kita abaikan. Karena kadang-kadang kita memang butuh nasihat itu. Jangankan kita, Nabi kita saja suatu saat didatangi Jibril, dinasihati, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa akhbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ditingkatkan, dinasihati. Jadi seandainya ada manusia yang tidak butuh nasihat itu adalah Nabi. Tapi Nabi juga dinasihati Jibril, Rasul Allah Ta'ala menasihati banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itulah, jangan bosan-bosan kita kalau menerima nasihat dari datang siapapun. Orang yang kita ditemukan orang baik suka menasihati itu adalah rezeki yang luar biasa sekali nilainya. Kita dipilihkan teman yang baik, teman yang senantiasa mengejak ke surga, itulah karunia dari Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita mempunyai teman yang jahat, waduh, ya ini malah petaka buat kita. Baiklah, ya mudah-mudahan kita senantiasa menggunakan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber rujukan nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang ada di Asyifa ini. Dan silakan kalau kurang tidak jelas menanyakan sampai sejelas-jelasnya. Jadi kalau memang mungkin barangkali dari mana, misalnya ke saya ditanya, barangkali Ustadz itu membaca hadisnya itu diambil dari kitab mana ya? Ya boleh saja nanti kita terangkan. Jadi nanti kalau sudah diterangkan kita harus mencari kitab hadis yang dijelaskan oleh ustadznya itu supaya kita betul-betul tahu sumbernya. Jangan sampai kita belajar khususnya agama dan cara beribadah ini hanya mengikuti pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, maka untuk yang pertama itu membaca Al-Quran. Kalau bisa dibaca kedua-duanya, tapi kalau tidak bisa ya boleh milih salah satu antara surat Al-Hadid sama surat An-Nahl. Kalau mempunyai kerelaan hati ingin mendapat pahala yang banyak, An-Nahlnya dibaca dulu, baru setelah itu surat Al-Hadid, karena urutannya dari kecil ke besar ya untuk surat-suratnya ini.
Demikian juga kalau kita sholat nanti, jangan sampai rakaat pertama itu kita membaca qul huwallahu ahad, rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, kebalik. Mestinya qul ya ayyuhal kafirun baru qul huwallahu ahad. Jadi dari nomor yang rendah ke nomor yang tinggi. Ya. Demikian juga kalau kita sholat malam, usahakan tertib mushaf itu kita usahakan. Meskipun sholat kita tetap sah, ya, kebalik pun juga tetap sah, tapi agak ada yang mengatakan makruh tanjih karena menyalahi apa yang sudah disusun oleh Allah. Dan di dalam surat-surat ini yang dibaca sholat Nabi selalu berurutan. Ya pernah terjadi satu kali, mungkin kalau nggak salah, membaca surat An-Nisa dulu, baru surat Al-Imran. Itu menunjukkan bahwa kalau kita mungkin terlupa, kelewatan yang surat yang besar ke yang kecil misalnya, tetap aja sholatnya sah untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Baiklah, ini untuk yang membaca Bu Ida ya. Bu Ida, Pak. Ida. Ya, Bu Ida. Ya, Bu Ida. Baik, kalau Bu Ida itu bisa baca dua-duanya barangkali ya, Bu ya. Insya Allah, Ustaz. Ya, biar apa namanya? Pahalanya 1 huruf 10 hasanat loh, Bu. Apalagi didengar orang sekian banyaknya ini dengan ikhlas tanpa ada embel-embel yang lain, insya Allah akan menjadi amal yang soleh. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wama sabaruka illa billahi wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim wala taku fi dayqim mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwah wal kitaba faminhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Ya. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka,
kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali banyak Bu Ida ya. Bacanya bisa dicontoh. Ya, ini memang Bu Ida ini sudah jadi bukan bikinan Asifah, tapi ya mengikuti juga, dibetulkan. Kadang-kadang dulu pernah ngaji sama Ustadz Ikhya, ya sudah didengarkan, bacaannya sudah bagus. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih semua. Ya, Al-Quran ini memang pegangan kita. Entah satu ayat atau dua ayat, maka kita tidak tinggalkan Al-Quran sedikit pun. Supaya kita tidak diminta pertanggungjawabkan. Karena apa? Karena nasihat itu sumbernya mestilah dari sumber yang kredibel gitu, yang bisa dipercaya, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, ini ada dasar-dasar berdakwah itu diajarkan oleh Allah. Ya. Kalau kita mau mengajak orang lain, itu ada metodenya. Maka dari itu kita lihat, ada beberapa ustadz yang mempunyai metode sendiri-sendiri. Ada yang metodenya dengan sambil bergurau, ada yang serius, ini kita tidak bisa mencela satu sama lain karena mereka mempunyai lahan sendiri-sendiri. Ya, ada Gus Idam misalnya, itu yang dia berdakwah dengan siapa saja, penyanyi atau preman dan lain-lain, diajak semua dan mereka sampai orang non-muslim juga ikut berdakwah di dalamnya, dan dia mempunyai keahlian itu, dia bisa berbuat seperti itu. Nah, kalau tidak dikasih ya tidak bisa, karena semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang serius, yang ngajarnya dengan ilmu, ya, misalnya ya Ustadz Khalid Basalamah, ya kemudian Ustadz Adi Hidayat itu tidak pakai cengengesan begitu, tidak ya. Jadi memang itu, dan itu juga pas, jamaahnya juga sudah tepat. Maka dari itu kita dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala di dalam kitab ini, mari kita praktekkan mampu kita. Nah, kita ud'u ila sabili rabbik, ya. Ud'u, serulah, ajaklah ya manusia itu ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu wahai Muhammad, kepada agama Islam. Ayat ini diturunkan untuk Nabi, tapi sekarang juga untuk kita. Kita dianjurkan untuk berdakwah, menyampaikan agama ini supaya mereka tidak tersesat nanti. Kita melihat, katakanlah ayam saja kalau terjerumus ke got gitu, kemudian dia kedinginan, kita puji kasihan, diambil ya. Ini ada orang yang mau terjerumus ke dalam neraka, ya tentunya kita kasihan, ya diberikan pencerahan supaya mereka tidak salah jalan dalam hidupnya ini. Ud'u ila sabili bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, perkataan, ucapan yang benar, tegas ya. Tidak boleh lur-luran, itu manut sana supaya disenangi, saya harus mengatakan ini ya. Nanti kalau saya katakan sesungguhnya bahwa orang syirik itu dilarang ya, nanti akhirnya nggak ada pendengarnya, nggak punya jamaah, tidak usah. Jadi kita menerangkan bil hikmah dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama ini. Kalau itu syirik, katakan syirik. Kalau ini bid'ah, katakan bid'ah, ya, supaya jamaah ini tidak salah pilih nanti. Kita sudah dipercaya mengerti sunnah, mengerti bid'ah, mengerti syirik, mengerti tauhid, tapi tiba-tiba hanya karena kepingin jamaahnya banyak, maka nggak apa kalau syirik cuma sedikit-sedikit ya. Kalau syirik ya sudah, nggak boleh. Syirik itu nyirik masih neraka pasti ya. Nah, kalau diterangkan dengan cara cukup bijaksana, dengan diberi contoh atau apa saja, itu sudah manut, alhamdulillah ya. Ya. Kalau masih itu kurang jelas, mereka butuh nasihat, diingatkan. Ya, atau kalau perlu dalil disampaikan Al-Quran atau As-Sunnah itu, wal mau'udhatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran yang baik, yakni dari Al-Quran ya.
Jadi misalnya kita diingatkan orang kalau beriman kepada Allah, itu Allah mengatakan wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, dan berilah kabar gembira dengan orang yang beriman dan beramal soleh annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka nanti ada yang surga, ya. Surga diterangkan sifatnya, ya. Ini dengan cara-cara nasihat mau'izatul hasanah, cara yang baik, masuk surga, kemudian Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang masih awam, mungkin lebih banyak kita terangkan dengan surga, ampunan Allah, ya, sifat pemurahnya Allah. Ini supaya mereka tidak terlalu ketakutan. Tapi kalau kita sudah ngaji bertahun ini, ya, berpuluh-puluh bulan ini, ya, kemudian kita masih diterangkan itu saja, ya, tidak diterangkan yang benar, nanti dikira agama itu kayak seperti itu. Maka kita terangkan yang menjelaskan tentang pedihnya siksa kita terangkan, yang menjelaskan tentang nikmatnya pahala Allah yaitu surga juga kita jelaskan, ya. Wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka suka berdebat, ingin mengadu argumen, ya, maka berdebatlah dengan mereka hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Tunjukkan bukti secara akliyah, secara akal, secara dalil, nakliyah, secara dalil disebutkan, sehingga dia betul-betul bisa memahami, mengerti apa yang kita sampaikan kepadanya. Ini zaman Nabi sudah diterangkan semuanya sudah, ya. Ada satu riwayat, ya, saya tidak tahu riwayat itu apa kedudukan sahih atau tidak sahih, tapi masyhur. Riwayat itu ada seorang datang kepada Nabi, ikut pengajian Nabi, setelah diterangkan oleh Nabi, ya, tentang nikmat surga, tentang ini, dia tertarik sekali. Setelah tertarik, itu ternyata dia akhirnya angkat tangan sama Nabi, wahai Muhammad, ya, aku tertarik sekali, senang dengan ajaran agama yang kamu bawa ini. Namun, ya, aku ingin masuk Islam, tapi aku nggak bisa meninggalkan dua maksiat. Yang satu minum-minum, yang kedua berzina. Saya tidak bisa, dua ini mesti saya kerjakan. Padahal tadi katanya tidak boleh. Apakah masih ada kesempatan untuk saya ini, ya, menjadi orang Islam, tapi masih suka minum-minum dan suka, ya, berzina? Itu bagaimana? Bilang, bisa enggak? Agamamu menerima aku sebagai umatnya ini? Nabi kita diam sejenak, kemudian dilihat orang itu, ya, bisa. Tapi ada satu yang diminta dalam agama, kamu jujur, kamu ucapkan apa yang benar-benar kamu laksanakan, dan kamu jangan berbohong sedikit pun. Itu sudah cukup sebenarnya, ya. Waduh, enteng kalau begitu. Oke lah. Tapi masih malas-malas sholat, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, sudah. Yang penting jujur. 1 minggu kemudian ketemu dengan Nabi, panggil sama Nabi, tolong saudaraku sampaikan selama 1 minggu tidak bertemu dengan saya ini apa saja yang kamu alami. Waduh, ya, mulai dia mukanya menjadi merah, itu malu, ya, luar biasa, tapi dia harus jujur, diceritakan berzina di sini, kemudian melakukan perjudian, minum-minum, ya, menipu dan lain-lainnya pokoknya. Tapi dia sudah malu luar biasa menceritakan itu. Nah, karena apa? Ada yang dengan tertawa kecil itu di sampingnya itu, ya, karena tidak berani tertawa keras-keras. Ya, ini akhirnya besok lagi tatkala bertemu Nabi itu sudah berkurang lebih dari separuh perbuatan maksiat. Cuman ini yang ini sudah tidak saya lakukan. Pertemuan ketika sudah tidak melakukan lagi. Itulah kejujuran. Jadi kejujuran itu bisa membawa manusia menjadi manusia yang baik, ya. Asalkan jujur, betul-betul jujur kepada Allah. Maka kalau syahadat itu diantara salah satu diterimanya syahadat adalah jujur menerimanya. Ya, ikhlas benar-benar, lahir terusing batin, ya, lahirnya begitu, batinnya juga seperti itu, tidak seperti orang munafik, batinnya dan lahirnya berbeda untuk orang-orang munafik ini. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, wa a'lamu, dialah yang lebih mengetahui, bimang dola, kepada siapa yang sesat. Setelah dikasih tahu dengan cara yang bijaksana, dinasihati, berdebat dengan cara yang baik, ini biasanya orang ahli kitab ini, dia tetap sesat,
Kata Allah, wa a'lamu bimang dhalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Nggak bisa dipaksakan. Petunjuk itu karunia dari Allah. Kalau mereka itu tidak didapat karunia Allah, meskipun kumpul kiai, kumpul ustadz, kumpul tetap saja ya nggak mau berubah dirinya. Itulah tanda-tanda di antara orang-orang yang celaka. Nah, ini satu metode. Kemudian yang kedua, ini sudah terjadi di masa Nabi. Nabi sendiri mengatakan, wa in aqabtum, dan jika kalian ingin membalas, karena banyak disakiti, Rasulullah itu disakiti dan disakiti banyak orang, ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab itu banyak yang menyakiti Nabi. Maka ada petunjuk orang Islam itu kalau disakiti boleh balas, menyakiti, ya. Tapi balasannya tidak boleh lebih berat, ya. Fa in aqabtum, dan jika kamu membalas, ya, fa'aqibu, maka balaslah ya mereka ini bimislima uqibtum bih, setara seberat dengan mereka menyakiti kita. Jadi misalnya ya kita ditempeleng sampai matanya merah ya, tempeleng 1 kali, balas 1 kali boleh, ya. Kemudian kita dihina, membalas hina boleh, baik disakiti hatinya maupun disakiti badannya. Tapi membalasnya tidak boleh melebihi. Jadi tempeleng 1 kali, membalas tempeleng 2 kali tidak boleh di dalam Islam ini, ya. Harus sama dengan mereka menyakiti kepada kita ini, ya. Namun, ya kata Allah Ta'ala, wala ing sobartum, namun jika kalian mau bersabar, ya, tatkala disakiti oleh mereka, oleh orang-orang ini, ya, lan sobaru tortatum lawa khairul lisobirin, maka bagi orang yang sabar itu mendapatkan bagian pahala lebih baik daripada membalas. Dengan sabar, maka pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya, di samping orang yang menyakiti itu, pahalanya juga mengalir kepada yang disakiti. Ya, maka disebutkan di ujung ini, wala ing sobartum, dan jika kamu sabar, lahuwa khairul lisobirin, maka sabar itu lebih baik bagi kalian. Di ayat ini saya kok ingat, ada ayat di dalam surat nomor 41, surat Fusilat. 41 itu Fusilat ya, ya, surat 41, ya. Ini ada kelompok ayat yang menjelaskan kepada kita ini. Mulai ayat 33 sampai ayat 35. Pak Tomo ada? Ada, Ustaz. Monggo Pak Tomo dibaca. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, jadi dakwah kepada Allah, dakwah mengajak kepada jalan Allah, itu adalah yang perkataan yang paling baik, ya. Waman ahsanu qaulan, ya. Siapakah ucapannya yang lebih baik? Mimman da'a, dari orang yang berdakwah, mengajak ilallah, kepada jalan Allah, mengajak kepada Islam ini. Wa amila sholihan, dia pun juga mempelopori, memberi contoh beramal dengan amal yang soleh. Wa qala, dan dia mengatakan, inani, sesungguhnya aku minal muslimin, orang-orang yang muslim, mengajak orang lain menjadi muslim seperti dirinya muslim, ya. Ayat yang ke-34, monggo Pak. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik pula. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya, jadi ternyata kalau ada orang jahat, kita tidak membalas kejahatannya, kita tetap baik, ya. Dia mengumpat kita tidak balas mengumpat, bahkan menyakiti kita tidak membalas. Maka ini ciri penghuni surga itu diantaranya satu, memberi orang yang fakir kepada kita, ya. Menghubungi silaturahmi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi kepada kita, ya. Memaafkan yang ketika memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Jadi kalau ada orang salah kepada kita, maafkan. Jangan ditunggu mereka minta maaf kepada kita. Maafkan sebelum mereka minta maaf. Ya, kemudian
berilah orang yang bakhil kepada kita. Kalau ada orang bakhil justru diberi sesuatu. Jangan dibalas dengan bakhil. Ya, yang ketika maafkanlah orang yang berbuat zalim, kemudian memberi. Yang ketika tadi yang satu tadi apa? Tali silaturahim, menjalin jadi tetaplah ya, jangan memutuskan silaturahim kepada orang yang memutuskan kita. Ya, kita orang itu nggak mau ngomong, nggak mau berbicara, kita tetap aja Assalamualaikum. Jadi kadang-kadang kita di masjid orang itu tidak mau diajak ngomong, ya Assalamualaikum. Kemudian kalau tidak mau lagi, besok lagi bawa apa makanan atau apa disodorkan. Tidak mau lagi, ya lama-lama kata Allah Ta'ala di dalam ayat ini, ya ini idfa billati ya ahsan, tolaklah ya keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan diantara ia itu adawatun menjadi permusuhan, ka'annahu seakan-akan dia menjadi waliyun hamim, menjadi teman yang sangat akrab. Jadi orang yang jahat itu kalau kita tetap berbuat baik, maka dia tidak akan mungkin mau atau bisa berbuat jahat dengan kita. Yang terjadi sampai perkelahian dan lain-lain, jahat dibalas dengan jahat. Nah, baru ayat 35 itu kelihatan di situ, monggo Pak. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, ini memang berat kata Allah Ta'ala, ya. Wa mal yulaqaha, maka tidaklah mereka itu mendapatkannya. Sifat sabar, memaafkan, ya. Orang yang seperti itu tadi tidak akan bisa ilal ladzina sabaru, ya, kecuali orang yang memang dikaruniakan oleh Allah sifat sabar pada dirinya itu. Wa ma yulaqaha, dan tidaklah diberikan sifat sabar itu ilal hatin azim, kecuali orang yang menuju keberuntungan yang besar. Jadi kalau ada orang besar, orang yang besar hati, tidak gampang marah, senantiasa mudah memaafkan orang lain, maka dia itu adalah orang yang mendapat keberuntungan yang sangat besar. Kemudian ayat yang terakhir, wasbir. Ayat yang 28 dulu ya, 127. Wasbir, wahai Muhammad, sabarlah. Kita pun juga gitu, karena ayat ini sebenarnya tidak khusus untuk Nabi, untuk siapapun yang mendengarkan pada pagi hari ini. Wasbir, bersabarlah kamu. Wa ma sabruka, dan tidaklah sifat sabar itu kamu peroleh illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi orang yang bisa sabar, nggak mudah marah, nggak mudah emosi, itu karunia Allah. Dan itu bisa juga terjadi perubahan selama perjalanan hidupnya. Dulu keras, ya, dulu pokoknya tidak ada kompromi sama sekali. Seperti Umar bin Khattab itu, tatkala dia masih jadi orang musyrik, dengan orang Madan itu cari, dirobek mulutnya. Ya. Begitu jadi orang Muslim, ya keras, tapi kerasnya dalam membela Islam. Jadi begitulah ya mereka ini, ya Allah Ta'ala menjadikan wasbir, sabarlah, wa ma sabruka, tidaklah kamu bisa berlaku sabar itu illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tahzan, oleh karena itulah janganlah kamu bersedih wahai Muhammad, ya, alaihim, atas gangguan-gangguan mereka. Jadi Rasulullah itu terganggu, kita pun juga gitu. Jangan sedih. Kalau ada orang nggak senang kita, memfitnah kita dengan segala macam itu, jangan kau rasakan. Ya, wala tahzan alaihim, wala taku, ya, dan juga janganlah kamu menjadi fidaikin mima yang janganlah menjadikan sempit dadamu terhadap tipu daya mereka. Karena orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang fasik itu selalu berusaha keras bagaimana Nabi bisa celaka, bagaimana bisa mati. Bahkan Nabi pernah diracun oleh wanita Yahudi di saat perang Khaybar itu. Ya, dijamu, kelihatannya seperti orang mungkin baik, itu tiba-tiba ya paha kambing yang senengannya Nabi paha kambing itu, ya, itu sudah dilumuri racun. Begitu dimakan itu, dia paha kambing itu berbicara, ngomong sama Nabi, jangan kau makan aku dilumuri oleh racun. Ya. Nah, sahabat yang satunya
itu sudah terlanjur makan dan mati. Nah, akhirnya perempuan Yahudi itu dipanggil oleh Nabi, ditanya, apa salah saya? Apa kepentinganmu sehingga kamu meracun saya? Orang Yahudi itu, wanita Yahudi mengatakan, benar, ya, saya sengaja mengganggu. Kalau kau benar-benar Nabi, pasti kau selamat. Tapi kalau kau bukan Nabi, cuma mengaku-ngaku sahabat, supaya tidak banyak orang yang sesat, kemudian kamu mati aja. Ya. Maka jawaban yang jujur itu sebenarnya Nabi sudah memaafkan. Karena jawaban jujur itu. Namun karena sudah ada salah satu sahabat itu mati karena ulahnya, maka akhirnya dikisos pun dia juga dibunuh dengan racun seperti dia membunuh sahabatnya tersebut diracun. Itulah ya Nabi kita sangat sabar sekali menghadapi kondisi yang seperti itu. Jadi jangan sedih orang-orang yang membuat tipu daya kepadamu, ya seperti ulahnya. Ya. Maka kemudian di ujungnya ditutup dengan innallaha ma'alladzina taqau. Sesungguhnya Allah itu senantiasa menolong bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah, waladzina hum muhsinun, dan senantiasa orang-orang yang menjadi baik. Itulah yang realisasi dari surat Al-Imran ayat 133 dan 134 surat Al-Imran. Monggo Pak Tomo dibaca. Ya. 133 dan 134, monggo Pak. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Perhatikan ini kaitannya dengan surat An-Nahl ayat yang ke-128. Innallaha ma'alladzina taqau. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Di surat Al-Imran itu dicerahkan bahwa orang yang bertakwa itu sudah disediakan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian di ujung surat ayat yang ke-134, Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Di dalam surat An-Nahl ini disebutkan, ya, walladzina hum muhsinun, dan Allah suka juga cinta menolong orang-orang yang berbuat baik. Ya. Innallaha ma'alladzina taqau, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang bertakwa, waladzina hum muhsinun, juga bersama orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ini bisa disimpulkan juga bahwa orang yang bertakwa itu mestinya ada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya, berbuat baik. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan surat Al-Hadid, ya. Surat Al-Hadid, surat yang nomor 57 tersebut, ya. Ini, ya. Surat yang 27 mulai ayat yang ke-25 ya, Pak ya. Ya. Maka Pak Tama dibaca dulu ayatnya, artinya kemudian saya jelaskan satu-satu. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Ya, jadi Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai hamba. Dan ditugasilah kita oleh Allah untuk berbakti kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Nah, caranya tidak ngerti. Oleh karena itu kasih sayang Allah lah, Allah memilih di antara umat manusia yang terbaik sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Kemudian dipilihkan juga orang yang terbaik kedua yang menyertai rasul itu untuk membimbing umat ini.
ya para sahabat lah katakan begitu. Di samping itu bersama dengan diutusnya Rasul itu ada pedoman hidup untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa kitab. Kalau kita adalah kitab Al-Qur'an, kalau dulu mungkin Zabur, Taurat, Injil, ya. Kemudian kita adalah kitab Al-Qur'an. Allah menjelaskan di dalam ayat itu, laqad dan sungguh arsalna kami telah mengutus rasulna utusan-utusan kami. Yaitu para nabi. Nabi juga bisa, malaikat itu disebut rasuluna, rasul-rasul kami. Bil bayinati dengan membawa bukti yang nyata atau mukjizat. Jadi setiap rasul yang diutus itu senantiasa dilengkapi dengan mukjizat, ya. Mukjizat itu perbuatan yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang yang dipilih sebagai rasulnya untuk menundukkan, ya, kekuatan kaum pada saat itu yang menjadi andalannya. Jadi seperti kaumnya di zaman kaumnya Nabi Musa, ya, itu adalah orang diunggul-unggulkan, orang yang punya ilmu sihir, ya, sihir apapun, ya, misalnya tali-tali bisa disihir jadi ular dan lain-lainnya. Ternyata Nabi Musa itu lebih hebat lagi, bukan ular itu bukan sihir tapi ular beneran, sehingga ular-ular tukang sihir itu dimakan dengan ularnya Nabi Musa yang bukan ular sihir, ular mukjizat ini, ya, yang dilemparkan ini. Ya, seperti itu. Kemudian tongkatnya juga akan bisa membelah laut untuk Nabi Musa ini. Jadi masing-masing Nabi itu bil bayinati dengan membawa mukjizat. Kalau Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang penyakit sopak, ya, karena pada saat itu ilmu kedokteran atau ketabiban luar biasa sekali. Maka tidak ada juga yang bisa menyembuhkan kalau orang buta sejak lahir. Penyakit belang belum bisa disembuhkan, tapi Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan. Membuat dari tanah burung-burungan, kemudian ditiup, ya, menjadi dari burung beneran dan bisa terbang. Nah, ini ajaran Nabi Musa sendiri, Nabi Isa sendiri. Oleh karena itu Nabi Isa itu oleh orang-orang Nasrani dianggap sebagai Tuhan. Karena bisa menghidupkan orang mati, bisa ini dan itu yang pada saat itu seorang dokter pun tidak bisa mengerjakannya. Ini namanya mukjizat. Wa anzalna, kemudian di samping mukjizat itu wa anzalna dan akan turun ma'ahum beserta mereka itu kitab sebagai petunjuk, wal mizana dan sebagai neraca keadilan. Jadi kalau orang mencuri dipotong tangannya, orang berzina dirajam dan lain-lainnya sudah ada. Al-Quran itu di surat An-Nur sudah ada berzina laki-laki dan perempuan apa yang dihukumkan kepada mereka dan keuntungannya apa? Hukum Islam itu kalau sudah diterapkan kepada orang yang berbuat salah di dunia maka tidak dihukum di akhirat. Oleh karena itu, tatkala ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Muhammad SAW minta diadili karena dia sedang berzina. Ya, ada seorang wanita itu datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, berilah saya hukuman agama ini karena saya telah berzina. Loh, kamu apa buktinya kalau mau berzina? Ini saya sudah hamil. Ya, dilihat hamilnya kira-kira ya sekitar 5 atau 6 bulan atau 7 bulan gitu. Ya, kemudian oke, ya, yang bersalah dalam kamu, yang nanti kena hukuman dari kamu, tapi anak ini tidak boleh menderita hukuman karena disebabkan ulah kamu. Maka tunggu kelahirannya, nanti kalau sudah lahir datang ke sini, nanti akan diputuskan perkaranya tatkala berzina itu. Nah, beberapa saat kemudian dia tuh datang kepada Nabi 2-3 bulan datang dengan membawa anak yang sudah diayun itu, ya. Ya Rasulullah, ini anak yang sudah di dalam perut ini sudah saya lahirkan. Loh, sekarang siapa yang memelihara anak itu setelah kamu didaksa nanti, ya, kena hukum nanti? Itu ada pamannya. Maka seorang wanita itu akhirnya dibuatkan lubang di depan masjid, ya, setelah ditali, ya, diikat tangannya ini, pakaian-pakaiannya supaya nanti tidak terbuka auratnya. Tatkala dia mungkin meronta saking sakitnya, ditanam di sana, kemudian dilempari batu sampai mati. Setelah mati dimandikan oleh Nabi, setelah dimandikan disolati. Dan Nabi pun ikut menyolati orang yang berzina seperti itu. Maka ditariklah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
ya, ditarik. Ya Rasulullah, ini wanita pezina. Ya, kenapa engkau ikut mensolati? Karena sholatnya Nabi tidak sembarang orang mendapatkan sholat dari sholat Nabi. Akhirnya Rasulullah bersabda bahwa, wahai Umar, ini wanita sudah bertobat kepada Allah. Seandainya tobat si wanita ini dibandingkan dengan tobatnya di penduduk Madinah ini sebanyak 70 masih memadai. Ya. Jadi kalau begitu apa? Orang yang sudah dihukum dengan hukuman dunia karena kesalahan itu sesuai dengan hukum Islam sudah selesai. Tapi kalau hukumannya bukan hukum Islam, ya nanti di akhirat masih mendapat hukuman lagi. Meskipun barangkali ada keringanan karena sudah mendapatkan hukuman di dunia. Diringankan sebagian saja. Itu wallahu alam seperti itu. Maka dari itu jangan mencoba-coba. Ada seorang yang berzina juga datang kepada Nabi ingin dihukum seorang laki-laki. Maka tatkala didatangi dari sebelah kanan, ya Rasulullah membuang mukanya. Ya ke sebelah kiri datangi lagi. Ya Rasulullah, saya sudah melakukan pelanggaran di dalam agama, berilah hukuman kepada kami, hukum Islam itu. Sampai 3 kali, akhirnya ditanya, Cak, gampangan kalau bahasa kita ya, waras enggak sih Penoyu? Ya, kamu waras enggak itu? Ya saya waras lah, ya, saya itu masih normal. Ya, maksudnya Nabi lek waras kok njaluk dihukum gitu loh, ya, karena hukuman itu adalah rajam yang akhirnya mematikan dan itu berat sekali. Kok bisa kamu minta seakan-akan begitu? Ya. Seakan-akan Nabi kita mengingatkan, jangan minta dihukum di dunia, mohon ampun sajalah kepada Allah. Allah itu maha pengampun, kalau bertobat sungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia tetap ingin dihukum ya, atau diadili dengan hukum Islam. Ya, akhirnya setelah itu juga sama seperti wanita tersebut, dibuatkan lubang di depan masjid itu, kemudian ditanam setinggi lehernya atau pundaknya gitu, kemudian dilempari batu. Tengah-tengah dilempari, ternyata nggak kuat dia, ya nggak kuat merasakan, akhirnya rontak dan dia keluar dari lubang itu, akan ditangkap oleh para sahabat, dirajam sampai mati. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi itu kalau ada orang berbuat dosa itu, senampang dosa itu belum diketahui hakim, ya, belum diketahui oleh hakim, maka silakan minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Jangan minta dihukum di dunia. Nggak kuat kita dengan hukuman dunia ini, ya, kesalahan yang kita kerjakan ini. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, jangan khawatir. Ya. Kalau kita berbuat salah, tidak usah minta dirajam sekarang. Ya. Kalau dulu pernah berbuat ini, mohonan ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang lagi. Setelah diampuni, disayang. Asalkan sungguh-sungguh mohon ampun, tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni oleh Allah, karena Allah tidak sekedar pengampun tadi, Maha Pengampun. Jadi semua dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ini. Liyakuma bainan nasi bil qist, untuk menghukumi manusia itu dengan cara yang seadil-adilnya, ya. Wa anzalnal hadida, dan Allah Ta'ala telah menurunkan besi, ya, tidak gelundung-gelundung itu, mungkin cat besi, ferum merupakan apa yang akan nanti biji besi itu diolah menjadi besi. Tapi di situ disebutkan wa anzalnal hadida, dan kami telah menurunkan besi, fihi, yang di dalam besi itu ba'sun syadidun, ya, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bomnya Hamas, kemudian Israel menghancurkan sekian, itu ya besi. Kalau nggak ada besi ya tidak bisa akan terjadi seperti itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ada pesawat itu juga dari besi. Ba'sun syadidun, muncul kekuatan yang luar biasa sekali. Di samping kekuatan yang luar biasa itu wa manafi'un linnasi, ya. Dan banyak juga manfaat bagi manusia besi itu. Untuk pisau, untuk pedang, atau untuk yang lain-lain, banyak sekali manfaatnya untuk besi itu, tidak usah disebutkan satu persatu. Ya. Kemudian tujuan utamanya juga Allah waliya'lamallahu, dan agar supaya Allah mengetahui mayang siapa yang mau menolong agama Allah ini, ya. Wa
wa rasulahu, dan menolong rasulnya tatkala dakwah menyampaikan agama Allah ini, bil ghaib, meskipun ya ia tidak dilihat oleh siapapun, atau dia tidak melihat Allah, atau tidak melihat Rasulullah karena belum sempat melihat Allah. Kalau Allah memang tidak bisa dilihat, Rasulullah belum sempat melihatnya, dia sudah meninggal. Siapa yang sampai sekarang tetap menolong Allah dan Rasulnya, diberikan mereka diizinkan besi ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, Qawiyyun, maha kuat, azizun, dan maha perkasa. Putusan Allah itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Kalau Allah sudah memutuskan perkara, maka perkara itu pasti akan berjalan karena Allah itu aziz, maha perkasa. Ya. Kemudian Al-Quran itu asiknya begini. Setelah itu cerita yang lain. Ya. Walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami juga telah mengutus Nuh. Nuh itu yang nabi pertama kali yang memanfaatkan besi ya sebagai paku-paku, barangkali mungkin pada saat itu sebagai membuat perahu atau kapal yang akhirnya dijadikan untuk tempat dia berlindung dikala terjadi banjir besar yang luar biasa ini ya. Di sana ada binatang, ada pohon-pohonan, ya, ada manusia ya yang di sana itu. Walaqad arsalna Nuhan, sungguh aku telah mengutus kepada Nuh, Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Ya, jadi nenek moyang para nabi itu hanya dua. Satu Nabi Nuh, dua Nabi Ibrahim. Seluruh nabi-nabi yang ada sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah keturunan dua ini, Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, waja'ana fi dzurriyyatihima, ya. Dan aku jadikan di kalangan cucu-cucu mereka, ya, di kalangan keturunan mereka ini an-nubuwata, nabi-nabi. Jadi nabi yang ada itu hanya keturunan, kalau tidak keturunan Nabi Nuh, ya keturunan Nabi Ibrahim. Karena disebutkan di sini wal kitabah, dan juga diturunkan kitab. Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Musa kitab Taurat, ya, yang kita tahu. Kemudian Nabi Isa kitab Injil, nabi-nabi yang lain lembaran berisi pujian-pujian dan zikir serta aturan-aturan yang masih mengikuti nabi dan rasul berikutnya. Kemudian Allah mengatakan faminhu, maka di antara mereka anak keturunan itu muhtadi, ada yang mendapat petunjuk sehingga mereka mau mengikuti rasul yang diutus oleh Allah di antara mereka ini, kepada mereka ini. Wa katsirun minhum, dan kebanyakan di antara mereka fasiqun, fasik, ya, artinya tidak mengikuti aturan Nabi, membuat sendiri, beragama dengan agamanya sendiri, ya. Nah, kemudian Allah menjadi summa qafaina, kemudian kami susulkan, kami iringi ala asarihim, atas jejak mereka, atas nenek moyang yang diutus dulu itu. Setelah itu diutus rasul-rasul lagi, ala asarihim, ya, birosulina, dengan rasul-rasul kami. Ya, ada nabi namanya Nabi Hud, Nabi Soleh, ya, kemudian Nabi Yusuf dan lain-lainnya nabi itu. Summa qafaina, kemudian kami iringi ala asalihim, atas jejak-jejak mereka, atas nenek moyang mereka ini, birasulnya, dengan rasul-rasul kami, wa qafaina, juga kami susulkan bi Isa bin Maryam, dengan Isa putra Maryam yang terakhir sebelum nabi kita diutus, ya. Wa atainahul Injil, dan untuk Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan bersamanya adalah kitab Injil. Kemudian yang menarik ini bahwa pengikut Nabi Isa itu waja'alna fi qulubil ladzina tabauhu, dan kami jadikan dalam hatinya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu ra'fatan, sebagai rasa santun, warahmatan, dan rasa kasih sayang. Jadi mereka itu satu sama lain tatkala masih hidupnya Nabi Isa alaihissalam, mereka saling kasih sayang satu sama lain. Namun saking nemenih mereka itu kepingin dekat kepada Allah, mereka membuat namanya rohbaniu, ya, warohbaniyata, dan dia mengada-adakan rohbaniyah. Itu mereka membuat aturan bahwa agama ini tidak boleh, kalau sudah jadi pendeta tidak boleh nikah, ya. Mereka harus tetap jadi rahib-rahib yang tidak boleh nikah, ya. Dan tujuannya apa? Ibtada'uha,
mereka itu mengadakannya itu, ya, maka tabatnaha alaihim, yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Jadi mereka ngarang sendiri. Ini pelajaran bukan buat kita. Jangan kita membuat kewajiban yang tidak diwajibkan oleh Allah. Jangan mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Jangan membuat sesuatu yang najis yang Allah tidak ada dan Rasulnya tidak menyebutkan bahwa itu najis. Hanya karena kita tidak mau, tidak suka, maka kita hukumi najis. Ya, ini sebaiknya tidaklah. Ya, kita tidak membuat seperti itu. Ya. Wa ja'ala fi qulubil ladzina tabauhu ra'fata wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha maka tabna alaihim, dan mereka membuat kependetaan, kerahiban yang sebenarnya tidak kami wajibkan kepada mereka. Alasan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan mereka, ya. Maka dan alaihim ilabtigha ridwanillah, kecuali sebenarnya mereka itu hanya diperintahkan, orang-orang Yahudi itu, untuk mencari ridho Allah saja, ya. Tatkala dia mendapat kependetaan, maka kata Allah Ta'ala, fama ra'auha, maka mereka itu tidak memeliharanya. Artinya dilarang, ya, mereka untuk membuat aturan sendiri. Kalau pendeta dilarang nikah, tapi akhirnya berzina, ya, dengan, ya, umatnya itu, ya. Ya, karena kodratnya manusia itu mesti laki-laki dan perempuan itu adalah untuk mengembangbiakkan manusia di muka bumi itu. Nah, tatkala dilarang rohbanian ini, tidak boleh kawin itu, akhirnya menyeleweng pendeta-pendeta itu, mereka melanggarnya, ya, melanggar apa yang mereka tetapkan sendiri. Famaro Allah hakoni ayatnya, tidaklah mereka memelihara sebagaimana seharusnya mereka memelihara aturan yang dibuatnya sendiri itu. Fa'ataina alladzina amanu minhum ajrahum, maka Allah tetap memberi pahala di antara mereka itu yang beriman betul-betul kepada Allah dan tetap memegang teguh ajaran agamanya. Namun kata Allah, wa katsirun minhum fasikun, kebanyakan orang Yahudi itu adalah fasik. Jadi membuat kelihatannya taat patuh kepada agama, tapi dialah pelopor pelanggar dari agama ini. Ya, baik, saya kira cukup sekian itu sementara. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan, monggo silakan ditanyakan.